Boh, tore apa? Preng 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 tang tang ta ta dong biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil bariyah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah al-mab'uthi ila kafatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. We Are Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite mengungkap bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. Hal ini membawa Indonesia tercatat dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Posisi Indonesia berada di peringkat 9 dari 47 negara yang dianalisis. Parahnya dan menggelikan, media sosial saat ini bukannya menjadi bermanfaat, malah menjadi laknat, bukannya menjadi beradab, malah menjadi biadab, bukannya menjadi maju, malah semakin buntu. Astagfirullah. Diharapkan peran media sosial harus mampu mewujudkan dan memajukan peradaban bangsa, bukan sebagai penghancur keadaban serta menjaga moralitas bangsa. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Fenomena Media Sosial sebagai Penggerak Peradaban Bangsa. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 sebagai berikut. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani
itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin yang berbahagia, At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terkait makna la taqfu pada ayat tersebut, sebagian ulama ahli takwil memaknainya, janganlah berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebagian lainnya mengartikan janganlah menuduh seseorang atas sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bahkan Al-Qatadah menegaskan, Janganlah pernah mengatakan mendengar, Padahal ia belum mendengarnya. jangan menyatakan melihat, Padahal ia sendiri belum melihatnya. dan jangan pula menyatakan mengetahui sesuatu padahal ia sendiri belum mengetahuinya. Karena itulah Rasulullah meminta umatnya untuk menjauhi sikap menduga-duga atau berprasangka, karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Media sosial telah menjadi pengalaman dari tumbuh masyarakat, terutama para remaja di seluruh dunia. Muncul pertanyaan hadirin, manakah yang lebih dominan dalam mempengaruhi pengguna media sosial? Apakah lebih dominan ke arah positif atau justru lebih ke arah negatif? Belum ada penelitian yang pasti dalam hal ini. Kita pun tidak menutup mata, di sisi lain masih banyak pengguna media sosial yang masih terbius dengan hal-hal negatif, terbawa arus globalisasi yang terkadang membawa dampak negatif karena tidak dapat memilih dan memilah maslahah dan mudaratnya. Di antaranya yang pertama dalam dunia pendidikan. Menurut Lady Susan Granville, ahli syaraf dan profesor farmakologi sinaptik, mengungkapkan bahwa remaja yang menggunakan media sosial secara berlebihan akan menjadi kurang terampil, cenderung hanya berkonsentrasi pada satu hal, bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan suatu masalah yang hanya membutuhkan waktu pendek dan kompleks. Dengan adanya media sosial akan mengurangi semangat para siswa untuk membaca buku pelajaran atau mencari sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Yang kedua, dalam lingkungan sosial, menurut Susan Willard dari University of Oregon, interaksi remaja dengan media sosial memiliki pengaruh terhadap perkembangan moral mereka. media sosial dapat menyebabkan remaja tak memiliki hati nurani, Tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Karena seringkali tak sadar diri. Baru-baru ini seorang pria asal Medan tengah viral-viralnya di aplikasi TikTok yang menikah dengan sesama jenis bersama pria asal Jerman, yakni Ragil Mahardika. Terlihat dari unggahan TikTok Ragil Mahardika, ia sering memamerkan kemesraan bersama pasangan gaynya. Sungguh miris hadirin. Sebagaimana dalam lagu Nasyidariah yang berjudul 2000 yang kami ubah liriknya. tahun 2000 semua serba instan, kesana kesini membawa handphone genggam, tidur bersama handphone genggam, makan dan minum juga serba nyaman. Sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian penuh tantangan. Yang dekat jadi jauh, Yang jauh jadi dekat. Persaudaraan jadi renggang datang tak dihiraukan, Yang jauh diberi kabar. dan terjadilah perpecahan. Apakah kita akan membiarkan ini semua dilihat dan ditiru oleh generasi muda bangsa? Tentu tidak, sebagaimana yang didawuhkan oleh beliau, Abah Kiai Haji Imam Barmawi Burhan.
Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut adalah melalui kuatnya iman dan ilmu pengetahuan. Karena lemahnya iman dan keyakinan, maka ilmu pengetahuan disalahgunakan. Yang seharusnya menuntun pada jalan kebaikan malah menjerumuskan pada tingkat dan kesewenang-wenangan. Secuil kumpulan sisi negatif yang kita lihat sehari-hari. Muncul pertanyaan, seberapa besar pengaruh media sosial terhadap peradaban bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Shadaqallahul azim. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, Abu Hurairah dan Mujahid mengatakan bahwa ayat tersebut menggambarkan kepada kita kriteria umat terbaik adalah umat yang senantiasa memerintahkan kepada yang makruh dan mencegah dari perbuatan mungkar serta beriman kepada Allah. Sehingga hadirin, jika terdapat orang-orang yang suka menyebarkan hoax, maka cara kita sebagai generasi muda adalah mencegahnya. Lantas hadirin, bagaimanakah caranya mencegah perbuatan mungkar demi memajukan peradaban bangsa? Rasulullah memberi tuntunan, yakni yang pertama, Cegahlah dengan tanganmu, yang kedua, Cegahlah dengan lisanmu, dan yang ketiga, jika tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu. Karena inilah yang menjadi lemah-lemahnya iman yang dapat kita laksanakan. Demikianlah cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah perbuatan mungkar demi memajukan peradaban bangsa.
Dari uraian tersebut dapat kita ambil 3 mutiara kesimpulan. Di antaranya yang pertama, Dengan menanam nilai karakter Islami sejak dini. yang kedua, Filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemegang kekuasaan di negeri ini. dan yang ketiga, pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi melalui pendidikan pelayanan karakter sejak dini. Dan kita harap bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada akhirnya, syabab, 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 Dibutuhkan dirimu, sungguh dibutuhkan, dibutuhkan jiwamu. sungguh dibutuhkan syabab. Apa yang kau impikan Kan jadi harapan, dan apa yang kau lakukan. penentu masa depan syabab. Syabab. Dari lagu tersebut dapat kita ambil kesimpulan, seorang pemuda adalah tonggak sejarah bagi kehidupan bangsa. Karena di tangan pemudalah Letak suatu umat dan di kaki mereka lah dapat kehidupan umat. sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi.